Ya, halo semuanya, kita ketemu lagi ya. Kali ini user kita adalah Oppo A5s. Kita kedatangan HP Oppo A5s ini. Kalau dinyalakan posisinya itu kalau sampai logo Oppo, kemudian dia mau booting sedikit guys, booting sebentar kemudian mati lagi. Ini booting kemudian nggak lama kemudian mati. Jadi gini guys ya, untuk kasus-kasus Oppo itu ada yang kasusnya itu dinyalakan sampai logo Oppo pertama sebelum loading ini ya, cuma logo Oppo aja, kemudian itu bisa langsung mati tanpa loading. Nah, tapi kali ini itu sampai loading tapi kemudian juga ujung-ujungnya mati, dan kalau dinyalakan selalu begitu guys ya. Dan kalau teman-teman yang sering mengikuti pasti sudah bisa menebak sebenarnya untuk pasien atau kasus-kasus yang datang ke toko itu hampir sama saja guys, walaupun indikasinya berbeda itu sama-sama aja. Jadi ada yang kasusnya sampai logo Oppo kemudian mati lagi, ada yang kasusnya bisa sampai menu home screen, bisa sampai ke menu utama itu ya, sampai menu utama atau home screen itu normal, tapi ketika dikoneksikan ke internet tiba-tiba mati. Ada yang juga seperti itu guys. Ada juga yang sampai home screen normal, untuk internet juga bisa normal, tapi sekali untuk ambil foto atau untuk motret nyalakan flashnya itu langsung mati. Itu juga salah satu contoh kasus yang indikasi kerusakannya berbeda-beda tapi masalahnya sama, yaitu ada di baterai guys. Jadi insting atau yang pertama kita curigai itu adalah baterai. Jadi kita harus bongkar dulu. Jadi kita awali untuk kasus ini pengerjaannya dari yang paling ringan dulu, yaitu dari baterai terlebih dahulu. Kemudian kalau baterai sudah dipastikan aman, itu baru kita lanjut ke komponen yang lain guys. Jadi kalau untuk baterai, ini khusus untuk baterai ya, kalau kerusakannya di baterai. Kalau teman-teman itu nggak mau ribet, itu silahkan langsung diganti baterainya saja, insya Allah udah aman. Ganti baterai yang baru ya, itu insya Allah udah aman. Tapi kalau teman-teman masih sayang baterainya masih ori, ini kan masih ori juga nih yang kita bongkar nih, baterainya masih ori, sebelumnya belum pernah ngedrop atau masih awet, tapi tiba-tiba belakangan ini kasusnya tiba-tiba mati atau semacamnya, itu dibenerin masih bisa, jadi jangan dibuang dulu. Itu kalau benerin itu kalkulasinya ya, kalau masih bagus ya kita benerin, kalau udah ngedrop ya mendingan diganti aja. Terus yang dibenerin apanya? Yang dibenerin itu adalah fuse-nya guys ya. Jadi kita buka dulu baterainya ini seperti biasa, warna hijau kita tarik dengan penuh perasaan. Jangan cuma tenaga guys ya, tenaga juga perlu tapi perasaannya juga perlu. Soalnya kalau nggak perasaan nanti merasa tersakiti guys. Oke, di sini kita buka dulu untuk solasi anti panas ya, yang warna agak kekuningan atau apa gue, ya kuning kecoklatan dan semacamnya itulah. Itu kita buka dulu. Fuse-nya ada di dalam itu guys. Jadi fuse-nya di dalamnya ini kita buka dulu dengan seksama. Ya, untuk solasi udah kita angkat guys dengan aman dan sentosa, dan ini adalah fuse-nya guys ya.
Jadi silakan dijumper dari titik yang kiri dan yang kanan, atau di bypass saja langsung di solder gitu aja guys ya. Ini kita akan melakukan penyolderan terlebih dahulu. Kita berdekat biar tahu prosesnya. Untuk video kita kali ini sengaja nggak kita percepat, nggak kita potong, nggak ini ya, karena durasinya memang nggak terlalu lama, dan biar tahu prosesnya kurang lebih demikian rupa guys. Jadi kalau benerin kayak gini biar tahu ini membutuhin waktu berapa menit kira-kira. Nah ini videonya ini nggak kita skip, nggak kita potong, nggak kita percepat ya. Jadi benar-benar ini proses mulai dari pembongkaran sampai dengan selesai guys. Nah ini kita jumper aja dari titik yang sebelah kiri ke yang kanan, itu di bypass ya istilahnya guys. Jadi fuse-nya ini mungkin terlalu panas. Biasanya untuk kasus-kasus seperti ini itu yang baterainya udah agak berumur gitu guys ya. Jadi kalau fuse-nya terlalu panas ini setrum yang dihantarkan udah nggak begitu lancar. Terus kalau di jumper ini nanti bisa langsung lancar lagi guys. Terus masalahnya kalau baterai yang nggak ada fuse-nya itu bagaimana? Kalau baterai yang nggak ada fuse-nya itu disolder ulang guys ya. Itu yang di kaki-kaki ininya, kaki-kaki min dan kaki plusnya itu disolder ulang, itu biasanya udah sembuh. Itu juga sering kita share di Xiaomi biasanya. Xiaomi yang baterainya udah diganti, atau Oppo yang udah diganti pun, tapi jarang kalau Oppo ya. Kalau Xiaomi yang udah diganti itu biasanya nggak ada fuse-nya. Jadi kalau nggak ada fuse, kalau mati-mati seperti itu ya cukup di solder ulang aja. Nah ini kita kasih solasi supaya nggak ngeground. Ini kalau bisa solasinya anti panas ya. Ya biar nggak ngeground ke body. Kalau ngeground ke body nanti bisa efeknya bisa terbakar guys untuk baterai. Baterai memang sangat sensitif ya. Kita harus hati-hati. Nah ini kita balikin lagi, kemudian kita tes guys. Kita harus tes ulang pakai perasaan juga sih. Ini kita naikkan dulu kameranya biar kelihatan angle-nya guys ya. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada getar dan ya dia mau logo Oppo. Apakah di sini sampai booting lagi? Cuma sampai booting lagi, atau bisa normal sampai home screen. Jadi kalau udah di jumper itu masih setelah booting ini masih mati lagi, belum bisa masuk home screen, itu ada kemungkinan masalahnya ada di software atau masalahnya ada di IC charge-nya guys. Memang macam-macam sih, tapi mudah-mudahan, atau kasus yang paling sering itu ya cuma di baterainya atau fuse-nya. Nah di sini sudah masuk ke lock screen ya, dan ternyata di sini ada password, jadi kita nggak bisa ngetes guys. Intinya ini udah berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi cuma sampai loading kemudian mati lagi, tapi sekarang udah bisa masuk ke lock screen, atau ya ini tinggal dibuka kunci sebenarnya udah bisa masuk home screen, dan ini udah normal dan kita bisa rakit ulang guys. Kita tinggal rakit, pasang bautnya dan selesai, kasih nota. Oke, jadi ini kita pasang dulu guys ya untuk bautnya.
Ya ini tinggal tahap finishing, pasang baut atau yang untuk melindungi fingerprint ini aja, tinggal pasang, kemudian pasang backdoornya dan selesai. Ternyata untuk pengerjaan kasus seperti ini nggak terlalu lama guys ya, kurang lebih di kisaran 10 menit saja. Jadi teman-teman kalau misalnya benerin ditunggu bisa nggak ya, kurang lebih seperti ini. Kalau bleset pun bisa sampai ke 20 menit aja perkiraan ya guys ya. Oke lah, jadi mungkin hanya itu dulu video kita kali ini ya. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye bye. Thank you guys, thank you yang udah nonton, thank you yang udah subscribe, dan thank you yang sudah support kita selama ini guys ya.